Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nikmat Hidayat, ruang logika yang tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak percaya pada basa-basi politik. Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam zaman di mana fakta sering dikalahkan oleh narasi, di mana pemimpin tidak lagi dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan, tapi atas janji yang tak pernah ditepati. Hari ini kita bedah, ada apa dengan Jokowi dan mobil SMK? Kenapa Presiden Jokowi digugat dalam kasus mobil tersebut? Padahal beliau bilang, saya hanya mendorong. Pertanyaannya, kalau hanya mendorong, kenapa publik merasa ditarik harapannya? Mari kita gunakan akal sehat, bukan sekedar loyalitas. Bersama mantan Presiden Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan Wan Prestasi batalnya produksi mobil SMK. Sidang perdana gugatan akan digelar pada 24 April mendatang. Jokowi menyatakan perihal adanya gugatan ia harus melayani gugatan tersebut. Menurut Jokowi, persoalan mobil SMK ada di ranah swasta. Tugasnya saat menjadi presiden sudah membuka pabrik di tahun 2019 lalu. Bukan kasus sebetulnya ya, tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum, semuanya sama di mata hukum. Bukan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah. Tahun 2012, Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Lalu muncullah mobil SMK yang katanya hasil karya anak SMK. Hebat bukan? Mobil rakitan pelajar Indonesia yang seolah menandai kebangkitan industri otomotif nasional. Dan Jokowi dengan wajah penuh semangat membawa mobil itu sendiri ke DKI Jakarta untuk uji emisi. Publik melihat itu sebagai simbol nasionalisme, bukan karena kualitas mobilnya, tapi karena narasi di baliknya. Narasi bahwa kita bisa mandiri. Narasi bahwa Jokowi adalah pemimpin yang mendorong inovasi anak bangsa. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tanyakan hal ini. Apakah itu benar proyek negara atau hanya alat promosi pribadi? Dengan disopiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi mencoba mobil pick-up bernama Bima, karya PT Solo Manufaktur Kreasi atau PT SMK, di jalur uji layak jalan pabrik tersebut. Sambutan baik pun disampaikan Presiden saat meresmikan fasilitas pabrik PT SMK pada Jumat siang. Presiden Jokowi optimis mobil SMK bisa diterima baik pasar dengan harganya yang kompetitif. Yang namanya produksi itu kadang-kadang juga mudah, tapi memasarkannya yang sulit kalau harganya tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Saya melihat harganya juga harga yang kompetitif. Tadi tanya ke manajemen, harganya berapa Pak? 95 juta. Off-road, oh yang murah. Feeling saya laku keras. Sementara itu, Direktur Utama PT SMK, Edi Wirajaya, menegaskan SMK adalah produk swasta. Karenanya SMK bukan mobil nasional, namun merupakan hasil karya anak bangsa. Perlu kami tegaskan di sini bahwa kami adalah perusahaan swasta nasional yang... Ketika sekarang muncul gugatan hukum, Pak Jokowi bilang, saya hanya mendorong. Tapi dalam politik, mendorong bukan tindakan pasif. Dalam politik, mendorong artinya memberi legitimasi. Artinya memberi pesan simbolik kepada publik. Saya percaya pada proyek ini. Dan ini jadi masalah etika. Karena publik percaya bukan karena teknologinya, tapi karena tokoh yang mempromosikan.
Lalu hari ini SMK ternyata bukan mobil nasional. Perusahaan swasta, tidak ada transparansi, dan Jokowi mundur dari tanggung jawab dengan kalimat, "Saya tidak terlibat dalam manajemennya." Loh, dulu tampil di depan kamera, tapi ketika diminta bertanggung jawab, menghilang ke belakang layar. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Jadi kenapa Pak Jokowi digugat? Gugatan ini bukan soal hukum semata, tapi soal moral politik. Karena Pak Jokowi menjual narasi besar kepada rakyat. Narasi bahwa ini mobil nasional, karya anak bangsa, dan kita harus bangga. Tapi sekarang publik tahu itu bukan mobil nasional, itu mobil bisnis. Dan bisnis itu tidak pernah terbuka ke publik. Artinya rakyat dipakai sebagai pasar untuk sebuah narasi politik. Dan ketika rakyat kecewa, mereka menuntut. Dan itu hak politik, itu hak demokratis. Kalau seseorang presiden bisa lepas tangan atas narasi yang dia bangun sendiri, maka siapa lagi yang bisa dimintai pertanggungjawabannya? Mengenai wacana mobil SMK yang akan diproduksi kembali. Jadi atau tidaknya produksi mobil SMK nantinya akan diserahkan kepada industri. Mobil SMK gini. Ini mobil SMK itu kan dulu produk uji coba dari prototipe dari anak-anak SMK dibantu oleh beberapa teknisi dari perusahaan-perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil SMK, ya enggak? Ya kan bagus. Saya saat itu menjadi wali kota itu hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan. Tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, dia diserahkan kepada industri. Mau diproduksi atau tidak produksi bukan urusan kita lagi. Masa presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Loh itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Tapi kalau itu jadi, saya pasti datang, saya buka, karena jelas brand dan prinsipal Indonesia. Jelas. Mobil SMK kembali ramai diberitakan setelah adanya pernyataan dari calon wakil presiden Ma'ruf Amin. Mobil ini bahkan digadang-gadang siap untuk diluncurkan pada bulan Oktober ini. Namun tak sedikit dari masyarakat yang meragukannya. Apalagi hingga kini belum ada informasi pasti di mana dan kapan mobil hasil kreasi anak bangsa ini akan diluncurkan. Saya selalu katakan demokrasi itu butuh ingatan. Kita tidak bisa memilih pemimpin berdasarkan sensasi sesaat. SMK adalah pelajaran bagi kita bahwa simbol nasionalisme bisa diproduksi oleh tim pencitraan dan dijual kepada rakyat sebagai cita-cita bersama. Padahal sebetulnya itu hanya alat elektoral. Ketika elektabilitas naik, mobilnya ditinggal. Dan ketika ditanya kemana kelanjutannya, jawabannya saya hanya mendorong. Pertanyaannya, kalau semua hanya didukung, lalu siapa yang bertanggung jawab atas janji-janji publik? Di saat kita masih sibuk cari mitra, ganti logo, dan klaim mobil nasional, China udah melesat jauh. Merek-merek mereka udah nguasain pasar mobil listrik dunia, ngalahin Amerika Serikat.
Mobil listrik China bisa jalan ratusan kilometer sekali cas. Kita masih sibuk debat, SMK itu beneran buatan anak bangsa atau buatan anak marketing? China udah ekspor mobil ke seluruh dunia. Mobil nasional Indonesia yang diekspor cuma harapan dan doa. SMK bukan yang pertama, dulu ada Timor, ingat nggak? Katanya proyek strategis, lalu Bimantara, Maleo, dan semua berakhir di Museum Kegagalan Nasional. Saudara-saudara, kita tidak sedang membenci Jokowi. Kita sedang mempertanyakan etika seorang pemimpin. Karena seorang presiden tidak boleh membangun harapan tanpa tanggung jawab. Dan rakyat tidak boleh membiarkan pemimpin lolos dari konsekuensi narasinya. SMK adalah simbol bagaimana narasi bisa jadi alat manipulasi. Bukan mobilnya yang penting, tapi kesadaran politik rakyatnya. Mari kita jaga ingatan kita, karena demokrasi tanpa ingatan akan jadi panggung sandiwara tanpa akhir. Jokowi digugat soal mobil SMK. Pengadilan Negeri Kota Solo telah menetapkan jadwal persidangan untuk gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK. Sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada 24 April tahun 2025 pukul 10 WIB. Penggugat dalam perkara ini adalah Alfa Lukmanan yang merupakan anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman. Para tergugat dalam perkara adalah Jokowi, Ma'ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam tuntutan yang diajukan, penggugat meminta agar pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan secara keseluruhan. Selain itu, penggugat juga meminta agar perbuatan para tergugat yang tidak dapat memenuhi janji untuk memproduksi mobil SMK secara massal dinyatakan sebagai Wan Prestasi. Penggugat menilai bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang diperkirakan setara dengan nilai minimal sekitar 300 juta rupiah. Saya Nikmat Hidayat, tempat di mana kita belajar berpikir bukan sekedar percaya. Berpikir itu nikmat dan ingatan itu hidayah. Sampai jumpa di ruang logika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.